Hai semuanya, ketemu lagi di channel saya, Mia Ye. Gimana kabar kalian semua? Sudah hari Senin lagi, bentar lagi udah akhir tahun ya. Udah hawa-hawa liburan, mungkin ada juga teman-teman di sini yang udah pergi liburan, atau ada juga yang nggak liburan, nggak apa-apa lah ya. Yang penting dibawa enjoy aja. Nah, mengisi sisa waktu sebelum memasuki minggu-minggu liburan minggu depan sampai tahun baru, saya mau bikin video lagi yang sedikit berat, nggak berat-berat banget lah. Masih tentang sejarah etnis Tionghoa di Nusantara. Kali ini orang Tionghoa yang ada di daerah Bengkulu. Siapa di sini yang orang Bengkulu? Ada yang nonton nggak? Kalau ada, halo dari saya. Halo juga buat semuanya yang sedang menonton video ini. Kalau begitu, tanpa basa-basi lebih panjang lagi, yuk kita lanjutkan. Provinsi Bengkulu dibentuk pada tahun 1968 dan terletak di wilayah pantai barat Pulau Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia dengan garis pantai sepanjang 525 km. Bengkulu mulanya dikembangkan dan dikuasai oleh Inggris dari tahun 1685 sampai 1824 dan awalnya bernama Bengkulen. Setelah itu kemudian diserahkan kepada Belanda sesuai dengan isi Traktat London. Apa sih itu Traktat London? Jadi Traktat London itu adalah perjanjian London, perjanjian antara pihak Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia dengan Perserikatan Kerajaan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 1824. Ini tujuannya untuk mengatasi konflik yang timbul di antara kedua belah pihak tersebut pada tahun 1814. Jadi pada masa itu kedua belah pihak Inggris dan Belanda ini berusaha untuk menjadi penguasa yang dominan di wilayah Asia Tenggara sehingga berakhir dengan perselisihan untuk menguasai tempat-tempat tersebut gitu, sehingga pada akhirnya memunculkan yang namanya Traktat London gitu. Nah, Traktat London ini kemudian dibuat dengan berbagai persyaratan, salah satunya yaitu misalnya Belanda menarik mundur oposisinya dari Singapura, terus melepaskan Malaka dan sebagainya. Lalu Britania Raya itu juga diminta untuk melepaskan pabriknya yang ada di Bencoolen, yaitu Fort Marlborough. Bukan cuma di Bencoolen atau di Bengkulu, jadi Inggris atau Britania Raya ini juga diminta melepaskan seluruh kepemilikannya yang masih ada di Pulau Sumatera. Nah, di masa-masa itu, di tahun-tahun 1600-an itu, orang-orang Tionghoa tentu saja sudah ada yang datang ke Bengkulu. Bahkan pecinan atau Chinatown itu sudah ada di Bengkulu bahkan sejak Inggris masih menguasai wilayah tersebut gitu. Orang-orang Tionghoa yang datang ke Bengkulu mulanya datang dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka sebelum sampai di kota Bengkulu mulanya singgah dulu di daerah Mana, Bengkulu Selatan dan Muara Aman, Kabupaten Lebong. Orang-orang Tionghoa yang datang dari Mana masuk ke kota Bengkulu kemudian bekerja di sektor pertanian sebagai petani, sedangkan yang datang dari Muara Aman ini bekerja di sektor pertambangan emas sebagai buruh tambang. Menurut sumber buku sejarah Bengkulu 1500-1900 yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah Siddiq, disebutkan bahwa orang-orang Tionghoa mulai menetap di Bengkulu pada tahun 1689 setelah mendapatkan izin dari Kongres Dagang Inggris atau East India Company. Pada tahun 1700-an, Inggris menjadikan Bencoolen atau Bengkulu sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, sehingga di masa-masa itu semakin banyak juga orang-orang Tionghoa atau para perantau dari Tiongkok yang datang ke Bengkulu dan sebagian dari mereka kemudian memilih untuk menetap di sana. Pada tahun 1714 sudah semakin banyak orang Tionghoa yang menetap di Ujung Karang, itu nama kota Bengkulu. Pada masa itu mereka diberi hak khusus oleh wakil gubernur Joseph Collet dan kemudian dipimpin oleh seorang kapiten.
Lalu selain sebagai buruh, mereka juga sudah ada yang bekerja sebagai pedagang, bermata pencaharian sebagai pedagang. Kampung Cina Bengkulu memasuki puncak kejayaan pada masa sekitar tahun 70-an, 1970-an. Pada masa itu sebagai pusat perdagangan, maka otomatis sebagian besar orang-orang Bengkulu itu belanjanya ke daerah tersebut. Dan disclaimer, saya sebutnya kampung Cina atau kampung China ini karena memang di sumber tulisnya seperti itu gitu. Jadi saya hanya membaca berdasarkan sumber. Dan for your information, di sebagian tempat di Nusantara, penyebutan kata Cina atau kata China itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ya, mereka merasa biasa dengan sebutan itu untuk diri mereka atau komunitas mereka sendiri, jadi nggak ada masalah gitu ya. Jadi nggak semua orang merasa tersinggung, merasa nggak suka dengan sebutan itu kan Tionghoa, itu kan China bukan. Kalau Cina itu negaranya apalah segala macam gitu ya. Jadi saya cuman baca yang sesuai mereka menyebut diri mereka, wilayah mereka ya seperti itu ya, saya mengikuti gitu ya. Jadi kalau ada yang nggak suka ya protes sama yang bagaimana mereka menyebut diri mereka sendiri gitulah ya guys. Thank you. Seiring perkembangan zaman, kota Bengkulu mengalami perluasan daerah sehingga kemudian muncullah pusat-pusat perekonomian baru. Hal ini menyebabkan pada tahun 1900-an kampung Cina di Bengkulu mulai mengalami kemunduran. Kenapa? Karena para pebisnis yang tadinya ada di sana memindahkan lokasi bisnisnya ke wilayah-wilayah yang baru. Menurut berbagai sumber yang saya baca, sekitar tahun 1990-an itu juga terjadi kebakaran sehingga sampai hari ini hanya sedikit rumah-rumah berarsitektur tradisional yang masih ada di wilayah kampung Cina itu. Jadi intinya sekarang kawasan kampung Cina di Bengkulu itu tidak seramai dulu, udah sepi gitu. Padahal ini kan termasuk dalam kawasan wisata bersejarah. Ya semoga aja kedepannya bisa lebih ramai lagi ya. Dulu entah tahun berapa, udah lama juga saya pernah ke Bengkulu. Waktu itu pas kebetulan temen tugas di sana beberapa tahun, jadi saya sempetin main karena pengen tahu Bengkulu itu seperti apa sih. Cuman gak lama, cuma beberapa hari aja. Dan gak tahu, lupa pernah mampir ke kawasan Chinatown-nya atau enggak. Cuman saya inget di sana ya, yang terkesan itu adalah pantainya ya. Sempat ngunjungin Pantai Panjang. Emang daerah pantainya itu pemandangannya bagus banget, cuman di situ nggak bisa renang gitu kan, jadi cuma bisa melihat dari tepi pantainya aja. Selebihnya ya wisata kuliner, makan kepiting dan sebagainya. Tapi ya seru juga, bagus sih daerahnya kalau buat saya. Nah kalau teman-teman yang dari Bengkulu, gimana kesan-kesannya tentang kota kalian sendiri? Boleh silakan share di kolom komentar di bawah ini. Kalau begitu, sekian dulu video saya hari ini. Semoga suka, semoga bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah nonton dan yang sudah selalu mendukung channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video yang lainnya. Salam.